Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 4811. Tepat ketika Luo Xiu berencana untuk menunggu instruksi berikutnya dari Menara Zutian. Perasaan krisis yang besar dan menakutkan menyelimuti dirinya. Seberapa mengerikankah perasaan krisis ini? Luo Xiu merasakan jiwanya gemetar. Tubuhnya bahkan sedikit dingin dan kaku, seolah-olah dia terkunci di tempat dan tidak dapat bergerak. Bagaimana situasinya? Luo Xiu sangat terkejut. Itu bisa membuatnya merasakan keberadaan yang begitu menakutkan. Itu pasti Yang Maha Kuasa. Utusan berjubah hitam dari Menara Zutian agak menarik. Suaranya bergema keras, dan sebuah tangan muncul tanpa suara, mencengkeram bagian belakang leher Luo Xiu. Saat jarak antara kedua telapak tangan makin mendekat, ketakutan yang tak berbatas di hati Luo Xiu menjadi semakin berat, sedemikian rupa sehingga ia berhenti bernapas. Junior Luo Xiu, aku ingin tahu apakah leluhur bela diri senior atau Taisu senior yang datang, tanya Luo Xiu. Lokasinya saat ini berada antara dunia persilatan dan Taiji. Maka Yang Maha Esa yang akan muncul di sini kemungkinan besar akan berada di antara keduanya. Kata-kata belum terucap. Telapak tangannya tiba-tiba berhenti di belakang Luo Xiu. Lalu kekosongan itu hancur. Sesosok tubuh berjalan keluar dari kehampaan yang rusak dan berdiri di belakang Luo Xiu, sedikit mengerutkan kening. Luo Xiu, utusan berjubah hitam dari Menara Zutian? Apa-apaan? Bukankah anak itu penguasa kota penekan langit Xing? Angkat tanganmu dan lambaikan tangan. Tubuh Luo Xiu berputar dan berbalik menghadapnya. Itu benar-benar Luo Xiu. Taisu agak terdiam. Anak ini benar-benar bisa lari keluar kota Zentian. Dia benar-benar hebat. Pada dinasti-dinasti sebelumnya, hampir tidak ada penguasa kota Zentian yang bisa keluar dari kota Zentian dan berjalan-jalan sesuka hati. Luo Xiu juga menghela napas lega. Dia tidak menyangka nasibnya seberuntung itu. Dia bertemu dengan Yang Maha Kuasa tepat setelah kembali. Untungnya, Yang Maha Kuasalah yang memiliki hubungan dengannya. Jika dia tidak ada hubungannya dengan Yang Maha Kuasa, dia mungkin akan langsung dibunuh oleh Yang Maha Kuasa. Temui senior Taisu, Luo Xiu memberi hormat. Bahkan dengan jubah hitam di sekitarnya, Luo Xiu tahu bahwa batasan pada jubah hitam itu tidak dapat menghentikan seorang pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk menjelajah. Kamu orangnya. Taisu dipenuhi emosi. Dari tubuh Luo Xiu, ia benar-benar merasakan aura yang sebanding dengan Fukong. Artinya, tak lama setelah anak ini menembus alam awal dan meninggalkan Taiji, ia mencapai alam abadi dalam waktu singkat. Tingkat pertumbuhan seperti itu sungguh luar biasa. Menara Zutian telah menguasai jalan menuju alam 5 dimensi. Ya. Apakah salurannya stabil? Tidak stabil. Berapa banyak orang yang datang? Mungkin puluhan orang. Apakah ada seorang yang terhormat berjubah emas? Sepertinya tidak. Aku belum melihatnya. Yang tertinggi adalah tetua berjubah ungu. Bagaimana Anda bergabung dengan Menara Zutian? Larangan sebelumnya terhadap kota Zentian memengaruhi jubah hitam Menara Zutian yang ditempatkan di kota itu. Kemudian, pihak lainnya meninggal. Saya mengambil jubah hitam itu dan memakainya. Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu cepat? Untuk penempaan tertinggi pintu rahasia daging, aku membuka batas 333 jalur pintu rahasia daging, dan kemudian tahap penempaan pertama di alam awal adalah menempa seluruh 333 jalur tubuh. Tubuhmu saat ini, puncak level kelima alam tanpa awal akan segera menjadi level ke-6. Taisu Agung mendengar ini. Semua orang adalah Spartan. Apa-apaan, tubuh di puncak level kelima alam tanpa awal sebanding dengan Fukong? Pada saat ini, Taisu tiba-tiba merasa tidak ingin melanjutkan berbicara dengan Luo Xiu. Kalau ada urusan, silakan hubungi King San. Aku masih ada urusan, jadi aku akan mengambil langkah pertama. Kata-kata belum terucap. Sosok Taisu menghilang tanpa jejak. Bab 4812. Setelah Taisu Agung menghilang, Luo Xiu menghela napas lega. Pada saat yang sama, Luo Xiu merasa kasihan terhadap mereka yang ada di Menara Zutian. Menjadi sasaran kekuatan besar. Saya khawatir saya akan kehilangan banyak uang. Menemukan tempat untuk bersembunyi lagi, Luo Xiu menunggu beberapa hari sebelum sebuah pesan datang melalui saluran khusus Menara Zutian. Anda bertanggung jawab atas dunia seni bela diri, dengan nama Sandy Heiwu. Nama kode. Bertanggung jawab atas dunia seni bela diri? Luo Xiu mengerutkan kening. Di alam 5 dimensi, dunia seni bela diri bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling berbahaya. Zutian Lo memintanya untuk memimpin dunia seni bela diri. Bukankah ini tipuan untukku? Atau apakah Menara Zutian benar-benar mengetahui identitas saya, sehingga menentukan bahwa saya paling cocok untuk dunia seni bela diri? Berdasarkan peraturan Menara Zutian, kecuali Tian Tianzu, tidak ada orang lain yang boleh tahu identitas mereka. Aturan ini terutama untuk mencegah pengkhianat muncul di posisi tingkat tinggi dan kemudian mengambil alih segalanya. Namun, ada pengecualian tertentu yang tidak dikecualikan. Misalnya, karena Luo Xiu memiliki status khusus,
Tianzu dapat bersekongkol dengan orang lain untuk berkomplot melawannya. Namun, dilihat dari pertemuan di kota Zentianmi, Tianzu tampaknya tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Dia merenung sejenak. Luo Xiu tidak yakin, jadi dia mengirim pesan ke Tianzu, apakah tetua ada di sini? Ada apa? Sang tetua tidak diburu oleh orang kuat. Kau ingin aku diburu? Percakapan antara dua orang. Sangat bergizi. Tujuan utama Luo Xiu adalah untuk menguji, tetapi Tianzu licin seperti ikan loah, dan tidak ada sehelai rambut pun yang keluar. Setelah beberapa saat, Tianzu berkata tanpa berkata-kata, kau tak perlu mengujiku. Aku bisa menjamin bahwa saat ini di Menara Zutian, satu-satunya orang yang tahu identitas aslimu adalah aku. Kali ini, Luo Xiu tidak mengatakan sesuatu seperti mengapa aku harus percaya padamu. Sebab, sekalipun Anda mengatakannya, itu tidak masuk akal. Percaya atau tidak, sesederhana itu. Tetapi jika Tianzu mengatakan yang sebenarnya, jadi mengapa Tianzu membantu dirinya sendiri? Siapakah identitas asli Tianzu? Luo Xiu sedikit bingung. Menara Zutian rumit, dan orang-orang kuat dari semua dimensi utama mungkin terlibat. Mungkinkah identitas asli Tianzu adalah orang kuat dari alam 5 dimensi? Mungkin orang kuat ini mengenalnya atau punya hubungan dengannya. Benar-benar kebetulan. Dia mengerang sejenak. Luo Xiu tidak bisa menjelaskan alasannya. Hati-hati, tetua. Kata-kata itu jatuh. Luo Xiu memutuskan kontak. Di istana seni bela diri. Berbaring di kursi taisi dan bergoyang, menyipitkan matanya seolah tertidur, Gu Daoran tiba-tiba membuka matanya. Dia pernah meninggalkan tanda jiwa di tubuh Luo Xiu. Berdasarkan informasi intelijen yang diterimanya, Luo Xiu menjadi kontraktor kota Zentian dan menjadi tuannya. Mengapa tanda jiwa yang tertinggal di tubuhnya menunjukkan bahwa orang ini berada di alam 5 dimensi, atau bahkan dekat dengan dunia persilatan? Bukankah kabarnya hampir sulit bagi tuan kontraktor untuk meninggalkan kota Tianzhen? Begitu dia pergi, akan ada reaksi keras. Juga, baru-baru ini orang-orang dari Menara Zutian telah memasuki alam 5 dimensi satu demi satu. Mungkinkah Luo Xiu datang bersama orang-orang itu? Jadi, Luo Xiu tidak hanya memiliki identitas sebagai tuan kontraktor kota Zentian, tetapi juga memiliki identitas Menara Zutian. Orang baik. Anak ini kembali secara diam-diam. Kali ini, reruntuhan era dimensi tertinggi pasti akan menyebabkan insiden besar lainnya. Gu Daoran sekarang mengerti. Luo Xiu mungkin protagonis era ini. Dimanapun dia muncul, sesuatu yang besar akan terjadi. Bab 4813. Ada sebidang tanah di ruang kosong antara alam Wu dan alam Tai. Lokasi tanah ini. Disinilah reruntuhan era dimensi tertinggi ditemukan. Untuk tujuan ini, sebuah kota juga dibangun di sini, dan pasukan biksu yang dikirim oleh komunitas seni bela diri menjaganya. Luo Xiu sedikit terkejut saat dia datang ke sini. Karena para penjaga yang ia lihat di kota ini semuanya sangat lemah. Di antara segelintir orang di luar wilayah Wuxi, hanya Kuan Wangu yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Bagi Luo Xiu, yang bahkan telah menyaksikan pertarungan tertinggi dengan mata kepalanya sendiri, alam Wubei dan alam kuasi abadi memang sangat lemah di matanya. Lagi pula, ia sendiri telah membunuh bahkan alam abadi. Saat Luo Xiu berjalan menuju gerbang kota, beberapa penjaga menatapnya dengan dingin, kamu harus mendaftar untuk memasuki kota. Kamu dari kerajaan mana? Tempat ini tidak tertutup, tetapi tampaknya terbuka terhadap dunia luar. Karena masalah reruntuhan era dimensi tertinggi ini sudah lama diisukan, namun masalah terbesarnya adalah lokasi reruntuhan yang sebenarnya belum terungkap. Tempat ini bukan milik alam Wu atau alam Tai, melainkan milik wilayah Sangui. Oleh karena itu, meskipun keluarga Wuzu mengirim orang ke sini untuk menjaganya, sebenarnya semua kekuatan dapat mengirim orang untuk menyelidikinya. Keluarga Taisu, Tai Huaiyu, Luo Xiu melaporkan identitas palsu. Faktanya, perubahan yang terjadi padanya saat ini memang seperti perubahan yang terjadi pada Tai Huaiyu. Memang ada orang seperti Tai Huaiyu di keluarga Taisu. Mirip dengan saat ia berpura-pura menjadi Tai Lingkong, Tai Huaiyu juga dikendalikan oleh keluarga Taisu dan dilarang keras keluar. Setelah bertemu dengan leluhur tertinggi dan terkejut, Luo Xiu menghubungi Gunung Taiking. Barulah ia memiliki identitas yang begitu jelas dan dapat bergerak sesuka hati. Dari keluarga Taisu. Mendengar pengakuan Luo Xiu tentang asal-usulnya, ekspresi beberapa penjaga seni bela diri tiba-tiba sedikit berubah. Lagi pula, mereka berasal dari keluarga agung. Langkah berikutnya jauh lebih sederhana. Luo Xiu mendaftar dan diizinkan memasuki kota. Alhasil, begitu kami memasuki kota, seseorang datang menyapa kami tak jauh dari situ. Bukankah ini saudara Yu? Kenapa kau keluar? Bukankah kau bilang ingin mundur? Luo Xiu mendongak, beberapa informasi dengan cepat terlintas di benaknya, dan dia menjawab tanpa ekspresi, jika kamu tidak ingin menyendiri lagi, keluarlah untuk berjalan-jalan. Karakter Tai Huaiyu sama dengan keluarga Taisu. Ia adalah orang rumahan yang baik. Ia biasanya menyendiri dan jarang keluar rumah.
Meskipun ia berlatih keras dan tekun, bakatnya tidak terlalu tinggi, jadi ia tidak terlalu terkenal di keluarga Taisu. Itu yang kamu bilang. Kalau kamu mau jalan-jalan, bilang aja, yuk. Orang yang baru saja menyapa datang. Orang ini berasal dari Taiji Hall dan namanya Wen Chuan. Apakah rumor tentang reruntuhan itu benar atau salah? Tanya Luo Xiu. Karena Wen Chuan datang ke sini lebih awal darinya, dia seharusnya memiliki pemahaman mengenai tempat ini. Siapa yang tahu benar atau tidak? Ada rumor dari luar, tapi mungkin tidak ada di kota ini. Beberapa tempat yang mungkin ada di sana sudah digeledah berkali-kali, tapi tak seorang pun menemukannya. Bahkan alam yang tak kosong pun tak dapat mendeteksinya. Mungkin Yang Maha Kuasa telah datang untuk menyelidiki. Wen Chuan mengerucutkan bibirnya dan berkata, pasti ada manfaatnya. Ini bukan giliran orang lemah seperti mereka. Jika reruntuhan itu benar-benar mudah ditemukan, Yang Maha Kuasa pasti sudah menemukannya sejak lama, jadi bagaimana mungkin orang lain mendapat bagiannya? Ngomong-ngomong, Saudara Yu, kudengar akhir-akhir ini banyak orang meninggal di kota ini. Kau harus berhati-hati. Ada yang bilang ada sesuatu yang najis keluar dari reruntuhan untuk membuat masalah, tapi kupikir mungkin ada seseorang yang diam-diam melakukan pembunuhan. Apakah ada hal seperti itu? Ikan di perairan yang bermasalah, beberapa orang mungkin ingin sengaja mengotori airnya, kata Wen Chuan. Luo Xiu ingin tertawa sedikit. Wen Chuan ini hanyalah seorang lelaki tak punya asal-usul, bertingkah seperti orang tua yang penuh tipu daya. Bab 4814. Luo Xiu awalnya berpikir bahwa bukan masalah besar jika seseorang terbunuh di kota selama periode ini. Hasilnya, kata-kata Wen Chuan selanjutnya keluar. Namun hal itu langsung membuat mata Luo Xiu menyipit. Kudengar reruntuhan berdimensi tinggi yang ditemukan kali ini terkait dengan garis keturunan seni bela diri asli. Pelaku sebenarnya di balik pembunuhan rahasia ini mungkin seseorang dari garis keturunan ini. Kalau ngomong kayak gitu, harus ada buktinya. Kalau enggak, kalau kata-katamu sampai ke telinga orang kuat di garis keturunan bela diri asli, kamu nggak akan nerima akibatnya, kata Luo Xiu. Saat ini belum ada bukti, tapi bukan itu yang ingin saya katakan. Banyak orang berspekulasi. Konon, pembunuhnya kemungkinan besar adalah Hong Zhan. Dengarkan ini. Luo Xiu mengerutkan kening lagi. Kakak senior Hong Zhan, apakah Anda membunuh seseorang di sini? Bahkan jika reruntuhan di sini benar-benar terkait dengan garis keturunan seni bela diri asli, runtuhan itu tidak sampai pada titik membunuh orang sesuka hati. Berdasarkan pemahaman Luo Xiu terhadap Hong Zhan, kakak seniornya bukanlah orang yang suka membunuh. Entah itu Hong Zhan atau bukan, keluarga Taisu kami memiliki hubungan erat dengan garis keturunan seni bela diri asli, kata Luo Xiu. Identitasnya saat ini adalah Tai Huaiyu, seorang murid dari keluarga Taisu. Hubungan antara keluarga Taisu dan Luo Xiu sangat dekat, dan Luo Xiu berasal dari garis keturunan seni bela diri asli. Tidak dapat dipungkiri bahwa garis keturunan seni bela diri asli dan keluarga Taisu adalah sekutu. Selama percakapan dengan Wen Chuan, Luo Xiu juga membawa Wen Chuan ke kuil yang hancur di kota itu. Ini dia. Wen Chuan menunjuk ke kuil yang hancur. Ada beberapa lubang besar di dinding, dan hanya sepertiga pintu kayu yang tersisa. Kondisinya sangat buruk. Hanya itu, Luo Xiu terdiam. Ya, konon disinilah lokasi reruntuhannya. Memang sangat kuno, tapi kalau ada kemungkinan untuk menemukannya, saya belum menemukan sehelai rambut pun, kata Wen Chuan. Luo Xiu tidak bertanya lagi dan berjalan mendekat. Reruntuhan candi ini sangat menyedihkan, dan areanya tidak luas. Hal-hal seperti jaring laba-laba terlihat di mana-mana. Banyak benda telah lama membusuk selama bertahun-tahun dan wujud aslinya tidak lagi terlihat. Tetapi, Luo Xiu dapat merasakan nafas Tao asli yang sangat lemah di kuil yang hancur ini. Nafas Taoisme yang asli? Penemuan ini mengejutkan. Lagi pula, tempat ini sangat bobrok dan tertekan, jadi bagaimana mungkin ada fluktuasi dalam aura prinsip asli? Fluktuasi napas ini sangat lemah dan sulit dirasakan dalam keadaan normal. Luo Xiu dapat merasakannya karena persepsinya sangat tajam. Penemuan ini membuat Luo Xiu sedikit bingung. Apakah reruntuhan itu nyata? Sejujurnya, Luo Xiu awalnya mengira relik itu palsu. Lagi pula, bagaimana mungkin relik sepenting itu bisa diketahui hampir semua orang dengan begitu meriah? Dia bahkan bertanya-tanya apakah ada orang yang memasang jebakan di sini, menunggu musuh masuk. Tapi sekarang, Luo Xiu sedikit ragu. Saudara Yu, apakah kamu menemukan sesuatu? Setelah berjalan-jalan, Wen Chuan bertanya dengan santai. Banyak orang telah datang ke sini, termasuk mereka yang berasal dari alam Yu Fukong, dan bahkan Sang Maha Tinggi pun datang diam-diam. Tidak ada yang istimewa yang ditemukan, dan ia yakin Tai Huaiyu tidak akan menemukan apapun. Namun, Wen Chuan awalnya mengira Tai Huaiyu tidak akan mengatakan apapun saat dia tidak menemukan apapun. Luo Xiu tersenyum tipis, mungkin memang ada reruntuhan di sini. Apakah ini benar? Sebuah suara datang. Beberapa sosok berjalan masuk dari luar reruntuhan kuil. Mereka semua adalah pria dan wanita muda. Salah satunya, Luo Xiu, ingat pernah membaca beberapa informasi, tampaknya seorang jenius muda dari Istana Agung.
Luo Xiu melirik orang-orang ini dengan acuh tak acuh. Apakah kalian menganggapnya serius? Apa hubungannya dengan kalian? Sombong. Kau tahu siapa yang kau ajak bicara? Teriak seseorang dengan dingin. Luo Xiu menepisnya, sombong sekali. Mungkinkah kau ingin membunuhku? Meskipun aku bukan anggota inti keluarga Taisu, jika kau berani menyentuhku, kau boleh datang dan mencobanya. Dari keluarga Taisu? Mata beberapa jenius muda sedikit menyipit. Mereka terbiasa bersikap sombong dan mendominasi, tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang dari keluarga agung, mereka sungguh tidak punya banyak modal untuk bersikap sombong. Bab 4815. Saya mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga Taisu. Pria muda dan berkuasa itu tidak mengatakan apapun lagi. Untuk mengatasi rasa malu, seseorang mengganti pokok bahasan. Pernahkah kau dengar bahwa Menara Zutian telah menembus ke alam 5 dimensi kita? Pastilah di sini ada peninggalan era tertinggi. Baru-baru ini, segala hal di runtuhan tertinggi menjadi bergairah. Di dunia kehidupan dan kematian, terdapat sebuah istana agung, yang konon merupakan tempat peninggalan dari era dimensi tertinggi. Istana ini sangat misterius. Awalnya, istana agung hendak dibuka. Sekarang reruntuhan agung baru telah muncul, menarik perhatian orang-orang berkuasa di dunia. Lagi pula, banyak orang berkuasa bisa menjadi yang tertinggi dan mencapai puncak piramida orang-orang berkuasa. Beberapa peluang datang dari istana tertinggi itu. Mengobrol dan mengobrol. Mata beberapa anak muda sedikit panas, dan hati mereka juga sangat panas. Reruntuhan tertinggi, jika Anda menemukan lokasi yang tepat, Anda bisa mendapatkan beberapa manfaat yang akan cukup untuk bertahan seumur hidup. Era dimensi tertinggi sudah sangat lama berlalu, dan peninggalan yang masih tersisa hingga saat ini pastilah peninggalan para tokoh besar, hebat sekali. Orang-orang kuat pada masa itu dikatakan sebagai makhluk yang berada di atas Yang Maha Kuasa. Luo Xiu dan Wen Chuan berjalan ke arah lain. Dia juga mendengar percakapan antara anak muda itu. Tampaknya berita tentang Menara Zutian yang menembus alam dimensi kelima telah menyebar. Istana Seni Bela Diri. Chen Feng akan memasuki alam semi-abadi. Saat ini, ada banyak keributan tentang reruntuhan tertinggi, dan beberapa bukti mengarah pada kemungkinan bahwa reruntuhan ini terkait dengan garis keturunan seni bela diri asli. Hal ini telah menarik banyak perhatian pada beberapa anggota yang tersisa dari garis keturunan seni bela diri asli. Chen Feng tentu saja salah satunya. Sekarang, dalam garis keturunan seni bela diri primitif, kecuali Hong Yun, dialah yang terlemah. Di sisi lain, Hong Yun tidak terlalu mendapat perhatian, karena Hong Yun bukanlah keturunan langsung dari aliran seni bela diri asli, melainkan anak angkat Hong Zhan. Ia hanya dapat dianggap sebagai separuh dari aliran seni bela diri asli, dan bakatnya sendiri tidak terlalu tinggi. Zutianlo juga datang untuk campur tangan, membuat Chen Feng yang hendak menerobos menjadi gelisah. Tiba-tiba, dia memikirkan adik laki-lakinya. Aku tidak tahu bagaimana kabar adikku di kota Zentian sekarang. Kudengar dia membunuh banyak orang kuat dan menjadi penguasa partai. Seharusnya dia hidup bahagia, kan? Sisi kota runtuhan ini. Luo Xiu tidak tinggal lama, karena dia tahu betul bahwa jika runtuhan itu benar-benar ada di sini, mustahil bagi siapapun untuk menemukannya. Ada kemungkinan besar runtuhan itu tidak ada di sini sama sekali. Atau memang benar-benar ada di sini, tetapi sukar dicari atau ditemukannya, dan bahkan sulit bagi Yang Maha Kuasa sekalipun untuk menemukannya. Dengan sampul identitas Tai Huaiyu, Luo Xiu berencana pergi ke Istana Seni Bela Diri. Ngomong-ngomong soal itu, dia sudah lama tidak bertemu dengan majikan murahan itu atau kakak seniornya. Mengucapkan selamat tinggal kepada Wen Chuan, Luo Xiu langsung berangkat. Di kota, seorang lelaki tua menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menatap kepergian Luo Xiu dengan sedikit cemberut. Para murid keluarga Taisu berlarian saat ini. Saat ini sedang masa sulit. Ikan dan naga bercampur, monster, hantu, dan ular bermunculan. Situasinya sangat berbahaya. Kemarilah, kirim seseorang untuk diam-diam melindungi Tai Huaiyu. Lagi pula, dia murid keluarga Taisu. Kalau dia mati di dunia persilatan, pasti akan ada masalah, kata lelaki tua itu. Orang tua ini adalah orang kuat yang dikirim oleh keluarga Wuzu untuk mengambil alih kekuasaan di sini. Ketika Luo Xiu meninggalkan kota runtuhan, ada banyak mata yang mengawasi dalam kegelapan. Bagaimanapun, dia adalah murid keluarga Taisu. Meskipun bukan inti, statusnya tetap sangat luar biasa. Hubungan antara keluarga Taisu dan Luo Xiu tidak lazim. Mereka melibatkan keluarga Taisu dan garis keturunan seni bela diri asli. Mereka juga dianggap berada di kubu yang sama. Tai Huaiyu mungkin menjadi pemicunya. Tak lama setelah meninggalkan kota, Luo Xiu merasakan seseorang mengikutinya. Meskipun jaraknya cukup jauh, ia tetap merasakannya. Namun Luo Xiu tidak khawatir mengenai hal ini. Karena dia bisa merasakan bahwa orang-orang yang mengikutinya sepertinya adalah penjaga kota runtuhan sebelumnya. Mereka mungkin tidak ingin murid keluarga Taisu mendapat masalah di dunia seni bela diri, jadi mereka diam-diam melindunginya. Bab 4816.
Sendirian, dari batas hampa antara alam Wu dan alam Tai, ia pergi ke kota suci alam Wu. Benar-benar pemandangan seperti itu. Itu adalah kebalikan dari saat dia berjalan dari kota suci alam bela diri menuju alam Tai. Hanya bedanya saja. Saat dia keluar dari kota suci alam bela diri, dia merasa khawatir, gelisah, dan takut. Dan sekarang, dia tak kenal takut. Di antara pikiran, cahaya hitam dingin tiba-tiba terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Luo Xiu pura-pura tidak merasakannya. Di antara orang-orang kuat dalam seni bela diri yang mengikuti secara rahasia, seseorang mengambil tindakan untuk menjegat cahaya dingin itu, lalu mengikutinya ke arah dari mana cahaya itu terbang. Seseorang ingin membunuh murid-murid keluarga Taisu di wilayah dunia seni bela diri. Jelas mereka ingin menciptakan konflik antara keluarga Wuzu dan keluarga Taisu. Niat mereka adalah untuk dihukum. Orang kuat di dunia bela diri yang pergi melacaknya adalah alam abadi. Sesaat setelah dia melangkah maju, dua alam kuasi abadi yang tersisa diserang. Tidak jauh dari Luo Xiu, 4 alam kuasi abadi saling bertarung. Luo Xiu terdiam. Meskipun orang-orang ini mengendalikan pergerakan serangan, berpikir bahwa mereka dapat menyembunyikannya darinya. Bagaimanapun juga, dalam persepsi orang-orang ini, identitasnya sebagai Tai Huayu hanyalah alam Wubei biasa. Tapi sebenarnya, Luo Xiu mendengarnya dengan jelas. Terlihat jelas, masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bolaku sakit. Pada saat ini, Luo Xiu merasakan sedikit fluktuasi dari segel itu. Stempel ini diberikan oleh manajemen senior Menara Zutian. Total ada 10 stempel, dan setiap stempel mewakili posisi seorang pemimpin. Balik dan keluarkan segelnya. Luo Xiu segera menangkap informasi yang muncul di segel itu. Anda juga mengatur agar saya memiliki bawahan? Setelah membaca informasi itu, Luo Xiu sedikit terkejut. Saya pikir itu akan menjadi pertarungan 1 lawan 1, tetapi saya tidak menyangka Menara Zutian begitu perhatian dan bahkan menugaskan beberapa bawahan kepadanya, yang semuanya adalah utusan berjubah hitam. Pada saat yang sama, dia, pemimpin utusan jubah hitam, juga bertanggung jawab atas dunia seni bela diri. Waktu berlalu cepat. Orang-orang yang datang menyerang berhasil dihalau, dan beberapa ahli bela diri menghabiskan banyak uang. Mereka sekali lagi menyembunyikan aura mereka dan melindunginya secara diam-diam. Luo Xiu terus bergerak maju. Level tertinggi hanyalah alam abadi, atau bahkan level keempat alam abadi. Ia terlalu malas untuk bertindak dan sama sekali tidak tertarik. Untuk membuatnya tertarik, setidaknya tingkat kekuatan lawan harus mencapai tingkat Fukong. Saat terburu-buru di jalan, Luo Xiu juga menggunakan efek segel tersebut untuk menghubungi bawahan yang ditugaskan kepadanya oleh manajemen puncak. Utusan jubah hitam, anggur naga. Utusan berjubah hitam itu terdiam. Utusan berjubah hitam, burung bulan. Orang-orang di Menara Zutian biasanya menggunakan nama sandi, dan tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menggunakan nama asli mereka. Di mana lokasi spesifik Anda? Pesan disampaikan melalui segel. Tak lama kemudian, ada balasan. Long Jiu datang menuju dunia seni bela diri. Moonbird, sedikit lebih jauh dari sini. Wu Yan, letaknya relatif dekat dari sini. Siaga. Luo Xiu tidak memilih untuk memanggil ketiga orang ini, dan tetap pergi ke lokasi kota suci alam bela diri sendirian. Perjalanan di baliknya memang tidak berjalan baik, tetapi saat kami semakin dekat dengan kota suci dunia bela diri, semakin sedikit pula pembuat onar, karena kota suci dunia bela diri merupakan pusat dunia bela diri. Dan kekuatan keluarga Wuzu dapat dikerahkan ke sini kapan saja. Jika kau berani mencari masalah di dekat kota suci alam bela diri, kau pasti akan mencari kematian. Seorang prajurit Fukong yang kuat bisa keluar dari kota suci alam bela diri kapan saja. Menengadah. Kota suci alam bela diri tampak di depan mata. Luo Xiu mewariskan identitasnya sebagai murid keluarga Taisu, lalu meminta Gunung Taiking untuk mengirimkan pesan ke aula alam bela diri. Ia datang ke sini atas nama keluarga Taisu untuk berkomunikasi dengan silsilah seni bela diri asli. Karena itu, saat dia tiba, orang-orang dari garis keturunan seni bela diri asli sudah menunggu di gerbang kota suci alam bela diri. Bab 4817. Sekarang, lokasi di gerbang kota suci dunia bela diri. Chen Feng juga melihat sosok di kejauhan. Keluarga Taisu, Tai Huayu, datang ke kota suci seni bela diri untuk berkomunikasi dengan seni bela diri asli. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah ada hal baik yang bisa dikomunikasikan antara kedua pihak? Kalaupun ada komunikasi, itu harus dilakukan pada level Master Ren Wu dan Tuan Wu. Meski sangat bingung dan kacau. Namun, karena keluarga Taisu sudah menyapa, rasanya tidak masuk akal jika dia tidak keluar untuk menyambutnya. Dia tetap harus memberinya wajah yang pantas. Bagaimanapun, dia adalah keluarga tertinggi. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga melihat Chen Feng. Saat Luo Xiu melihat Chen Feng pertama kali, dia merasa seolah-olah sudah sehari tidak melihatnya. Bagaimanapun, ia mampu mengakses level alam 5 dimensi, dan Chen Feng lah yang membawanya ke dunia seni bela diri. Dalam arti tertentu,
Chen Feng dapat dianggap sebagai pemimpinnya di jalan pengembangan pintu rahasia tubuh dan runi jiwa. Namun lihat lagi dalam sekejap mata. Kakak senior Chen Feng, Anda bahkan belum membuat terobosan di masa kuasi abadi. Mengingat kembali masa itu, demi memberi teladan baginya, saudara senior Chen Feng menggunakan kultivasinya di tingkat ketujuh alam tanpa awal untuk melukai seorang ahli bela diri multidimensi dengan satu gerakan. Seberapa bersemangatkah itu? Saat itu, Chen Feng sangat berkuasa di matanya. Dan sekarang, belum banyak tahun berlalu, dia merasa seperti sedang mengembuskan napas yang bahkan kakak senior Chen Feng tidak dapat menahannya. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Luo Xiu berjalan menuju kota suci dunia seni bela diri dengan langkah yang sedikit lebih cepat. Meskipun banyak kompetisi dan konflik yang terjadi saat itu, masa-masa ia hidup dan berlatih di dunia seni bela diri tetap menjadi pengalaman yang tak terlupakan baginya. Tuan Jade, gerbang kota suci. Chen Feng melangkah maju dan mengepalkan tinjunya ke arah Luo Xiu. Kakak senior Chen, sama-sama. Luo Xiu juga menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Aku ingin tahu apa tujuan Tuan Yu datang ke dunia persilatan untuk berkomunikasi dengan garis keturunan kita kali ini. Chen Feng langsung ke intinya begitu memulai. Luo Xiu tersenyum dan berkata, mari kita tingkatkan hubungan kita. Lagi pula, Luo Xiu berasal dari garis keturunanmu. Kemudian, dia juga tinggal di Taiji selama beberapa waktu. Dia juga bisa dianggap sebagai jembatan penghubung, yang melibatkan kita berdua. Bagaimana pendapat kakak senior Chen? Itulah kebenarannya. Chen Feng tidak menyangkal hal ini. Dan dia juga tahu bahwa jika garis keturunan seni bela diri asli bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Taisu, maka di dalam alam 5 dimensi, siapapun yang berani secara terbuka berurusan dengan garis keturunan mereka harus menahan diri. Selain itu, ada juga masalah reruntuhan baru-baru ini. Jika memang terkait dengan seni bela diri primitif dan mendapat dukungan penuh dari keluarga agung, mungkin ada beberapa peluang darinya. Apa yang dikatakan Tuan Yu masuk akal, tapi akhir-akhir ini keadaannya sedang sulit. Masih terlalu berbahaya bagi Tuan Yu untuk berjalan-jalan sendirian. Kakak senior, kau terlalu khawatir. Karena aku di sini untuk sebuah misi, ada orang-orang kuat di klan yang diam-diam melindungiku, kata Luo Xiu santai. Jadi begitu. Baru saat itulah Chen Feng akhirnya mengerti. Tidak heran orang ini berani berkeliaran di alam Wubei. Awalnya saya pikir orang ini bukan inti dari keluarga Taisu dan seharusnya tidak ada pelindung. Tapi bagaimanapun juga, dia datang dengan misi, dan dia tidak bisa mati di tengah jalan. Keluarga Taisu mengirim orang kuat untuk melindunginya secara diam-diam. Masalahnya bukan masalah besar. Tolong. Chen Feng memimpin jalan, Luo Xiu mengikutinya, dan berjalan menuju aula alam bela diri. Ada pengawal yang siap siaga untuk membersihkan jalan. Orang-orang ini diberikan kepada garis keturunan seni bela diri asli oleh keluarga Wuzu dan dapat dimobilisasi sesuka hati. Pada saat yang sama, dengan kedatangan Luo Xiu, ada juga pertemuan yang berlangsung di aula dunia bela diri. Kepala Istana Gudaoran mengumumkan pengunduran dirinya dan sudah lama tidak muncul. Konon, kepala istana ini telah lama terbelenggu di puncak keabadian. Retret ini bertujuan untuk menerobos. Jika ia tidak menerobos, ia tidak akan bisa meninggalkan retret, juga tidak akan dibebaskan. Ketahuilah berapa lama ia harus berdiam dalam retret. Oleh karena itu, pertemuan ini tidak diselenggarakan oleh Gudaoran, tetapi diadakan secara spontan oleh para tetua alam Fukong. Alasan utamanya masih silsilah seni bela diri asli. Keluarga Taisu bahkan mengirim orang dan berinisiatif untuk menghubungi silsilah seni bela diri asli. Apakah ini ritme penyatuan kekuatan? Semua mata tertuju pada Renwu saat ini. Lagi pula, Renwu telah menembus alam abadi, dan tak seorang pun berani meremehkannya. Bab 4818. Kakak Ren. Seorang pria parubaya berdiri dan memeluk Renwu. Pria parubaya ini berasal dari Istana Agung dan namanya Tu Guangda. Selama periode ini, Menara Sutian telah menembus alam 5 dimensi, dan aula alam bela diri kita juga sedikit terpengaruh. Hal ini disebabkan oleh hal-hal di reruntuhan. Menurut beberapa petunjuk, orang-orang sering diserang dan dibunuh di tempat reruntuhan itu ditemukan. Saya ingin tahu apakah saudara Ren punya sesuatu untuk dikatakan? Lagi pula, Hongzhan adalah murid tertuamu dan sepertinya dia sudah lama tidak terlihat. Bisakah kau memberitahuku di mana Hongzhan sekarang? Serangkaian pertanyaan. Di sisi Renwu, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia dengan tenang menatap orang itu. Memang benar Hongzhan adalah muridku, tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Aku juga dengar ada yang mengejar muridku. Tu Guangda mengerutkan kening. Dia bisa merasakan perlakuan acuh tak acuh Renwu terhadapnya, tetapi dia tidak punya bukti pasti dan tidak berdaya. Satu hal lagi, dia merenung sejenak. Tu Guangda melanjutkan, kali ini aku mewakili kehendak Istana Agung. Istana Agung telah berbicara. Kuharap saudara Ren dapat pergi ke kota Zentian di dunia kehidupan dan kematian. Luo Xiu tampaknya telah menerima kesempatan yang tidak biasa. Mungkin dia bisa memanfaatkannya. Peran yang lebih besar. Begitu kata-kata ini keluar.
Banyak orang yang hadir mengerutkan kening, merasa permintaan ini terlalu berlebihan. Renwu juga memiliki kilatan dingin di matanya. Namun, dia tidak menunggu Renwu atau orang lain untuk berbicara. Tu Guangda menjelaskan, kalian tidak perlu menatapku seperti itu. Aku di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Inilah kehendak Yang Maha Kuasa. Apakah kalian mengerti? Maksudnya jelas. Ini yang dikatakan Yang Maha Kuasa, bukan aku. Kau juga datang untuk menggangguku. Heran. Renwu tidak marah, tetapi berkata perlahan, tentu saja aku, Renwu, tidak berani menganggap serius kata-kata Yang Maha Kuasa, tetapi akhir-akhir ini terlalu banyak mata yang menatapku. Dan rasanya tidak nyaman untuk pergi ke dunia kehidupan dan kematian. Selain itu, meskipun Luo Xiu adalah muridku, aku belum benar-benar mengajarinya apapun, dan aku tidak memiliki perasaan yang mendalam padanya, jadi dia mungkin tidak mendengarkanku. Mengenai kesempatan yang didapatnya, Istana Agung bisa mengirim seseorang untuk bertanya. Untuk berjaga-jaga, saya sarankan setidaknya orang kuat yang bukan penguasa langit yang bertanya. Kalau tidak, saya khawatir tidak akan ada jalan kembali. Apa yang dikatakannya serius. Tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa ini adalah omong kosong belaka. Biarkan orang lain bertanya pada Luo Xiu untuk memberinya kesempatan. Apakah Anda benar-benar berpikir Luo Xiu tumbuh sebagai seorang vegetarian? Luo Xiu saat ini, tidak semua orang bisa mengancamnya begitu saja. Bahkan orang terkuat pun menderita kerugian besar karenanya. Di dimensi surga, ia dianggap sebagai sosok nomor 1. Tu Guangda sama sekali tidak merasa marah atas kata-kata ini. Karena dia dapat memiliki firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya, dan alam 5 dimensi mungkin akan kacau balau. Pada saat ini, yang terbaik adalah tidak memprovokasi musuh dengan asal-asalan, jadi dia menjelaskan bahwa dia tidak memiliki niat jahat dan hanya alat untuk menyampaikan pesan. Arti dari Istana Agung adalah memanfaatkan fakta bahwa Gudaoran tidak bisa keluar dari pengasingan, biarkan Tu Guangda memperoleh kekuasaan sebanyak mungkin di Istana Seni Bela Diri, berakar dan membangun pijakan di sini. Namun Tu Guangda tahu itu tidak semudah itu. Bahkan jika Gudaoran mengasingkan diri, orang-orang tua di Aula Alam Bela Diri tidak akan mengenali orang lain yang mengambil alih posisi Master Aula. Pikirkanlah sejenak. Tu Guangda berkata, kau tak perlu bersikap bermusuhan padaku. Aku sudah mengatakan apa yang diminta. Kau boleh melakukan apapun yang perlu kau lakukan dan mengabaikanku. Setelah mengatakan ini, Tu Guangda tidak memedulikan ekspresi terkejut orang lain dan langsung berjalan keluar aula. Ada apa? Kamu sudah ganti kelamin? Setelah Tu Guangda pergi, beberapa orang tua saling berpandangan dengan bingung. Mereka semua percaya bahwa Istana Agung mengirim orang untuk merebut kekuasaan. Akibatnya, pihak lain tidak menginginkan hak apapun. Apa maksudmu? Bab 4819. Segala sesuatu yang terjadi di Istana Seni Bela Diri. Gudaoran bisa melihatnya dengan jelas. Bagaimanapun, ini adalah markasnya, dan tak ada yang bisa luput dari pengamatannya. Gerbang Istana Seni Bela Diri. Ekspresi wajah Gudaoran sedikit aneh. Karena dia merasakannya, orang itu Luo Xiu telah kembali. Orang lain tidak dapat melihatnya. Gudaoran tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya, karena tubuh Luo Xiu memiliki tanda jiwa yang ditinggalkannya. Mengenai pertemuan Tu Guangdong dengan orang-orang, Gudaoran juga bisa melihat dengan jelas. Tapi untuk karakter Tu Guangdong, Gudaoran juga sedikit terkejut. Lagi pula, dia berasal dari Istana Agung. Bukankah seharusnya orang ini lebih kuat dan lebih mendominasi? Akibatnya, orang ini tampak sedikit pemalu. Sisi lain, saat Luo Xiu memasuki aula seni bela diri, dia juga merasa seperti tengah diamati secara diam-diam. Bagaimanapun, dia saat ini berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, kultivasinya lemah, wilayahnya tidak tinggi, dan visi serta pengetahuannya tidak cukup. Sekarang, setelah menjalani hidup dan mati di dunia kehidupan dan kematian, dia benar-benar berbeda. Untuk ini, Luo Xiu tidak terlalu memperhatikan. Malahan, dia bisa menebak siapa yang mengintip, dan itu 100% adalah si tua Gudaoran. Gudaoran selalu mengklaim bahwa dirinya adalah puncak keabadian. Namun hanya sedikit yang mempercayainya. Luo Xiu pun tidak mempercayainya. Dunia luar berspekulasi bahwa jalur kuno itu pasti berada dalam keadaan tidak kosong, tetapi tidak yakin pada tahap keadaan tidak kosong yang mana jalur itu berada. Apakah ini tahap awal, tahap tengah, atau tahap akhir dari alam Bukong? Banyak orang berspekulasi bahwa itu berada di tahap akhir, setidaknya tingkat ke-7 Bukong. Ketika dia berada di Taiji, beberapa orang kuat di aula Taiji berspekulasi seperti ini. Namun Luo Xiu tidak berpikir demikian. Dia merasa semua ini adalah apa yang dilakukan orang tua Gudaoran yang membuatmu berspekulasi dan berpikir seperti ini. Kultivasi dan alam sejati Gudaoran mungkin jauh lebih banyak dari apa yang dibayangkan orang lain. Saudara Chen, kudengar senior Gudaoran, penguasa Istana Seni Bela Diri, telah mengasingkan diri. Senior tua ini konon tak terduga. Mungkinkah dia diam-diam telah mencapai status tertinggi? Tanya Luo Xiu. Chen Feng, yang berjalan di depan, tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut.
Ia berhenti, lalu berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi seorang maha tinggi dengan tenang? Selama dinasti-dinasti terdahulu, setiap terobosan maha tinggi akan memunculkan sebuah penglihatan yang menyebabkan seluruh langit hancur. Getaran dan resonansinya tak terkecuali. Itulah kebenarannya. Tentu saja Luo Xiu tahu mengapa Chen Feng mengatakan ini. Sebab setiap kali suatu penglihatan muncul dan lahir, ada seseorang yang dapat mengidentifikasinya dengan benar. Jadi tidak ada yang namanya seseorang diam-diam menjadi seorang tertinggi. Kudengar kalau kau berada di tempat-tempat khusus, kau bisa mengisolasi persepsimu terhadap jalan-jalan surgawi, dan tak akan ada penampakan yang muncul, kan? Tanya Luo Xiu. Mungkin saja, tapi jarang. Konon, hanya peninggalan dari era dimensi tertinggi yang bisa memberikan efek ini, ujar Chen Feng santai. Saudara Yu tidak curiga pada penguasa istana kuno kita dan diam-diam menjadi yang maha tinggi di reruntuhan, kan? Chen Feng tidak bisa tertawa atau menangis, jika dia benar-benar menjadi yang maha tinggi. Mengapa dia perlu menyatakan kepada dunia luar bahwa dia berada di alam abadi? Lagi pula, jika dia benar-benar makhluk maha tinggi, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari mata makhluk maha tinggi lainnya? Masuk akal. Tetapi Luo Xiu selalu merasa bahwa Gu Daoran jelas tidak sesederhana itu. Jika orang luar dapat menebak hal yang sama dengan santai, tidak akan ada misteri di Gu Daoran. Tetapi Luo Xiu selalu merasa bahwa semua ini adalah ilusi yang dipikirkan Gu Daoran kepada orang luar. Ketika semua orang mengira Gu Daoran berada di tahap akhir alam kekosongan, dan bahwa ia berada di puncak alam kekosongan ketika mencapai langit, ia tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat, yang pasti akan menggemparkan dunia. Lalu, jika dia memang punya kekuatan sebesar itu, mengapa dia bersembunyi dan terbengkalai selama bertahun-tahun? Apakah karena garis keturunan bela dirinya yang asli? Luo Xiu punya banyak tebakan dalam benaknya. Bab 4820. Di Istana Seni Bela Diri. Luo Xiu tidak mengungkapkan identitasnya begitu dia muncul. Chen Feng tidak tahu bahwa Tai Huaiyu dari keluarga Tai Su di depannya sebenarnya adalah adik laki-lakinya yang sudah lama tidak ditemuinya. Di istana, Chen Feng mengatur tempat tinggal bagi Luo Xiu, dan Chen Feng pergi. Luo Xiu juga berjalan-jalan santai di aula seni bela diri. Sambil berjalan, mereka mendekati sebuah gedung. Bangunan ini tampak seperti menara. Konon, menara ini adalah tempat penguasa istana, Gu Daoran, berlatih secara sembunyi-sembunyi. Melihat dari kejauhan, Luo Xiu masih memikirkan beberapa hal tentang Gu Daoran. Pada saat ini, di puncak menara, Luo Xiu samar-samar melihat sepasang mata yang tengah menatapnya. Jantung Luo Xiu bergetar, dan tanpa sadar dia mundur setengah langkah. Pada saat yang sama, sebuah suara panjang terdengar di telingaku. Aku kembali, ayo kita mampir dan mengobrol. Setelah mendengar ini, Luo Xiu tahu bahwa identitasnya terungkap. Yang lain tidak melihatnya, tetapi kepala istana melihatnya. Bahkan mungkin saja dia akan ketahuan begitu memasuki kota suci dunia bela diri atau istana dunia bela diri. Tarik napas dalam-dalam, Luo Xiu berjalan menuju menara. Lagi pula, di sanalah penguasa istana beristirahat, dan ada banyak pengawal yang berpatroli di area itu. Namun, ketika Luo Xiu berjalan mendekat, para penjaga tampak tidak melihatnya sama sekali. Ia berjalan memasuki menara dengan mulus tanpa ada yang menyadarinya. Tak lama kemudian, Luo Xiu tiba di lantai tertinggi dan melihat seorang lelaki tua berbaring di kursi Grandmaster, menatapnya sambil tersenyum. Kalian memang melewati perjalanan yang berliku-liku, tapi kalian tumbuh dengan sangat cepat, kata Gu Daoran penuh emosi. Sepertinya kepala istana sudah lama mengetahui identitasku. Kalau tebakanku benar, apa yang dilakukan kepala istana saat pertama kali kita bertemu? Tanya Luo Xiu. Gu Daoran tersenyum tipis. Aku memang meninggalkan sesuatu, tapi itu juga untuk melindungimu saat itu. Lagi pula, kau terlalu lemah saat itu. Sejujurnya, jika tidak ada Tai King San, 12 alam abadi tidak akan mampu membunuhmu. Dengarkan ini. Luo Xiu secara alami mengerti apa yang dimaksud Gu Daoran, yaitu, jika dia tidak meminta bantuan dari keluarga Tai Su di Taiji, orang yang mengambil tindakan pertama kali adalah Gu Daoran sendiri. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi di masa lalu ya sudah berlalu. Aku sangat penasaran, seberapa kuat kepala aula senior sekarang? Bagaimana menurutmu? Gu Daoran tersenyum. Luo Xiu terdiam. Bagaimana dengan orang tua ini yang mempermainkanku? Kalau kau mau bicara, katakan saja. Kalau tidak, aku akan menjatuhkanmu. Aku telah melihat banyak orang hebat dan berkuasa di dunia kehidupan dan kematian. Ketika Gu Daoran mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, orang kecilmu masih meremehkanku, orang tua. Saat kata-kata itu terucap, Gu Daoran mengangkat jarinya. Ledakan. Suara gemuruh bergema di seluruh ruang dalam menara. Segera setelahnya, jatuh seperti meteor di langit. Luo Xiu terlempar keluar menara dan menghantam tanah, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia bangkit dan menatap dadanya. Lubang darah masih mengeluarkan darah, meski lukanya tidak fatal, atau bahkan hanya luka ringan untuk levelnya. Namun kita dapat melihat dari sisi lain betapa kuatnya Gu Daoran.
Kalian pasti tahu bahwa yang paling dibanggakan Luo Xiu adalah tubuh fisiknya. Dia bisa mengeluarkan kekuatan tempur alam abadi hanya dengan tubuh fisiknya. Namun, tubuh fisik yang begitu kuat hancur karena meremehkan Gu Daoran. Ini berarti, jika Gu Daoran serius menyerang dengan sekuat tenaga, tubuh fisiknya tidak akan pernah mampu menahannya, dan dia akan meledak dan hancur di tempat. Sangat kuat. Jelas jauh lebih kuat daripada tahap akhir alam Fukong, dan bahkan lebih kuat daripada puncak alam Fukong. Luo Xiu berpikir dalam hati. Benar saja, itu mirip dengan apa yang dipikirkannya. Patua Gu Daoran bersembunyi sangat dalam. Saya tidak tahu, jika dia tidak memasuki alam tertinggi, bagaimana kekuatannya dapat dibandingkan dengan alam tertinggi? Bersambung.